sifat mengatur yang sangat kompleks dan rumit. Fungsi sistem saraf. Fungsi yang paling utama adalah untuk menerima, mengolah, dan menyampaikan rangsangan dari seluruh bagian sistem saraf. Bagian pertama adalah sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat berfungsi menerima informasi dari semua area tubuh dan kemudian mengkoordinasikan semua aktivitas tersebut untuk menghasilkan respon tubuh. Organ tubuh yang termasuk dalam sistem saraf pusat manusia meliputi saraf otak. Otak merupakan organ yang sangat penting dan memiliki fungsi seperti kecerdasan, kesadaran, ingatan, dan sebagainya. Besar otak kurang lebih 2 genggaman tangan dengan berat kurang lebih 1.500 gram. Bagian saraf otak. Yang pertama, otak besar, terdiri dari cerebral cortex yang memiliki 4 area yang disebut lobus. Lobus frontal, lobus parietal, lobus occipital, dan lobus temporal. Yang kedua, brainstem, terdiri dari beberapa bagian, yaitu pertama, midbrain merupakan tempat untuk relay input dari cerebral cortex ke pons dan spinal. Pons berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara brainstem dan cerebellum. 3. Diencephalon, membentuk pusat inti dari otak dengan otak depan yang dikelilingi oleh belahan otak. Diencephalon terdiri dari talamus dan hipotalamus. Yang keempat, otak kecil, terletak di belakang kepala dan memiliki fungsi untuk kontraksi otot, postur, dan keseimbangan. Sel saraf neuron. Neuron merupakan sel-sel yang sangat kompleks yang fungsinya sangat penting dalam kerja sistem saraf. Neuron terdiri dari 1 dendrit, merupakan perpanjangan atau percabangan dari badan sel. Dendrit berfungsi sebagai penerima rangsang, memperluas area untuk menerima sinyal dari sel saraf lain dan juga berfungsi sebagai menghantarkan sinyal ke badan sel. 2. Badan sel. Badan sel merupakan tempat proses dari impuls yang diterima oleh tubuh saraf. Badan sel banyak terletak di sistem saraf pusat, namun badan sel ganglia terletak di sepanjang sistem saraf tepi. 3. Akson. Akson berfungsi menghantarkan rangsang dari badan sel. Sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang merupakan kelanjutan dari medulla oblongata. Bagian ini terus berlanjut ke belakang sampai tulang belakang. 2. Sistem saraf tepi. A. Sistem saraf otonom. 1. Sistem simpatik, mengatur respons perlawanan dari dalam tubuh ketika ada ancaman pada diri terjadi. Contoh ketika sedang cemas atau takut. 2. Sistem simpatik, menjaga fungsi tubuh normal setelah ada sesuatu yang mengancam diri untuk mengambilkan tubuh ke kondisi rileks yang normal. B. Sistem saraf somatik, fungsi saraf ini mengambil informasi sensorik atau sensasi dari organ